di zaman Rasulullah SAW ada kita mengenal istilah piagam Madinah, di mana yang berbeda agama dijaga hartanya, kehormatan, bahkan nyawanya. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya sempat bertanya kepada Profesor dan juga Kiai Marsudi bahwa bagaimana tentang pendapat orang yang mengatakan pada saat Islam sebagai mayoritas, agama lain terjamin haknya. Tapi pada saat Islam sebagai minoritas, kok nggak begitu sih? Begitu. Ini pendapat bisa salah, bisa salah. Tapi mohon pencerahannya, Prof. Silakan, Prof. Iya. Islam itu punya pengalaman sebagai agama mayoritas, juga punya pengalaman sebagai agama minoritas. Umat Islam itu harus punya dua-duanya itu. Bagaimana menjadi penganut agama mayoritas. Nah, tentu kita aja contohnya juga pada masa Nabi kan. Dia tidak pernah membubarkan Yahudi, tidak pernah membubarkan Nasrani di Madinah, ya kan. Gereja pun nggak dirobohkan. Iya, nggak ada. Tapi sebaliknya juga ketika menjadi negara minoritas, dia diusir tuh kan. Tapi Nabi setelah diusir dia memaafkan kembali, setelah menaklukkan kembali, setelah Fatuh Makkah, ya kan. Oh, menarik itu kan. Statement Nabi itu nggak ada dendamnya sama sekali. Allahu Akbar. Jadi antum tulaqa, kalian sudah merdeka. Bahkan ada yang menarik gini, sedemikian guyonya Nabi. Nabi juga pintar guyon itu. Kayak begini. Ubat Panglima Angkatan Perang dari Madinah baru datang pagi kan. Padahal penaklukan sudah tengah malam tuh. Datanglah Ubat itu. Al-yawmu yawmul marhamah. Al-yawmu yawmul maham. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Wah. Abu Sufyan itu protes kepada Nabi, bagaimana ini? Kamu mengatakan al-yawmu yawmul marhamah tadi malam, Panglima Angkatan Perang Anda itu meneriakkan al-yawmu yawmul malhamah. Al-yawmu yawmul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Kalau al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari berkasih sayang. Bagaimana, mana yang benar? Oh iya, itu sahabat saya, Ubat itu cadal, dia nggak bisa menyebutkan huruf ra. Iya. Dia mau mengucapkan al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari berkasih sayang, tapi lidahnya cadal, jadi rahnya itu dibaca lam. Al-yawmu yawmul marhamah. Oh begitu ya. Jadi pulih kembali daripada kecemasan, ketakutan itu. Dan memang itu yang dipraktekkan Nabi. Semua mereka diampuni. Revolusi tanpa setetes darah itu adalah Fatuh Makkah. Jadi jogging termasuk proses untuk bisa toleran. Iya, itu contohnya. Iya. Jadi ini ingin bertanya lanjut ini Kiai dan juga Prof. Tadi bicara mengenai Fathul Makkah, pengembalian Makkah lah, menguasai Makkah. Apa yang terjadi terhadap musuh-musuh Rasulullah SAW? Tadi dikatakan Rasulullah pernah terusir dari Makkah ke Madinah, terus kembali lagi ke Makkah. Rasulullah memaafkan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di Mekah? Karena gini, ada yang beranggapan bahwa kafir itu bukan para penyembah berhala itu adalah kafir, tapi Nasara dan Yahudi ini definisi kafirnya belum di konteks itu gitu, karena masih dianggap sebagai agama samawi. Apakah itu betul, Prof? Gimana, Prof? Iya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, lakum dinukum waliyadin, kuliah ayul kafirun. Ya namanya kafir itu kafarah, mengingkari adanya Tuhan yang Maha Esa ya gitu. Jadi dalam konteks ini al-kafir itu bukan ahlul kitab, apalagi kitab samawi ya kan. Bukan Nasrani, bukan Yahudi. Itu kalau kita lihat dalam kitab tafsir yang dimaksud kuliah ayul kafirun, wahai orang kafir itu bukan Nasrani, bukan Yahudi. Tapi kaum yang menyembah fisik berhala itu. Konteksnya, asbabul urutnya, asbabun nuzulnya, ayat ini beda itu. Kan ayatnya kan wala ana abidun. Iya kan? Kalau orang yang beragama lain itu abidun di situ kan. Ini kan abidun penyembah berhala. Nah, jadi dari segi bahasa saja bisa kita pahami bahwa yang dimaksudkan al-kafirun di situ tidak semua non-muslim. Ya.
Namun dalam konteks berbangsa ya, itu tidak harus semua agama samawi. Ya. Jadi contohnya Rasulullah mendirikan Madinah ini, itu agamanya ada Islam. Islam pun ada dua golongan, ada muhajirin, ada ansor. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Nah, Majusi ini kan bukan Samawi kan? Bukan. Majusi ini kalau di sini ya agama lokal lah yang bukan Samawi. Zoroaster. Tapi ini coba diikat oleh Undang-Undang Konstitusi Piagam Madinah gimana coba ikatannya? Waman lahiqo bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sependapat dengannya dan mau berjuang bersama-sama untuk memajukan bangsanya, hidup bersama-sama, betapapun beda agama, walaupun bukan agama samawi ya, walahiqo bihim wajahada ma'ahum, sebutannya apa? Innahum ummatun wahidah. Mereka itu adalah bangsa yang satu. Tadi kan kita eksternal keluar. Bagaimana kita toleransi ke dalam? Karena di dalam Islam kan kita ada berbagai macam pemahaman dan pemikiran. Bahkan tidak hanya itu, ada organisasi dengan organisasi satu dengan organisasi lain. Ada yang mengatakan Islam mengajarkan toleransi, tapi di dalamnya kadang-kala suka gontok-gontokan. Ini bagaimana, Prof? Toleransi di dalam, Prof? Ya, kan toleransi antar mazhab ya. Jadi ada perbedaan aliran teologi, ya kan? Misalnya Jabariyah, Asy'ariyah, di atasnya Asy'ariyah itu ada Maturidi. Maturidi dibagi dua, Maturidi Bukhara, Maturidi Samarkand. Di atasnya ada Qadariyah. Di atasnya lagi Abduhisme, Muhammad Abdu. Muhammad Abdu itu lebih Mu'tazilah dua tingkat di atasnya Mu'tazilah. Itu kalau Abdu menurut Profesor Arnasution ya. Dan di dalam mazhab fikih juga ada. Ada Abu Hanifah, ada Malik, Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Abu Hanifah tanpa Syiah ya kan. Nah, toleransi antar mazhab ini juga sangat diperlukan. Ya, disinilah yang kita harus tunjukkan ya, bahwa kalau perbedaan aliran itu memang agak sedikit susah untuk dipertemukan ya. Karena misalnya Qadariyah dengan Jabariyah itu susah itu mempertemukan itu ya. Tetapi kalau perbedaan furu'iyah, fikih misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah itu gampang. Karena itu kan sifatnya furu, cabang-cabangnya kan. Maka itu NU Muhammadiyah itu sebetulnya perbedaannya sangat halus ya. Dan perbedaan itu juga adalah suatu konfigurasi yang harus ada ya. Tidak indah sebuah lukisan itu kalau warna putih semua kan. Sekalipun bingkainya emas. Konfigurasi itu akan jadi indah, menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Dan konfigurasi itu adalah lukisan Tuhan. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Itu kan lau di situ kan. Lau itu kan pengandaian. Bukan in, bukan idza. Kalau in itu 50-50. Kalau idza itu pasti itu. Kalau lau nggak mungkin. Tapi itu pluralitas itu adalah lukisan Tuhan. Jadi kita harus bersikap bagaimana, Prof, terhadap pluralitas itu. Artinya gini, kita mengajarkan toleransi terhadap orang yang berbeda pemahaman di dalam Islam, sesama umat Islam gitu, Prof. Soalnya Arab Spring itu ada yang mengatakan ini, kalau sering lihat di media entah benar atau tidak, ini antara Syiah dengan Sunni atau enggak dengan faham ini dengan faham ini gitu. Padahal mungkin ada motif politik di belakangnya atau ekonomi gitu. Silakan, Prof. Iya, kesediaan kita untuk hidup dalam sebuah perbedaan yang ada, itulah wujud real daripada toleransi. Jadi kalau kita menolak orang lain, itu berarti kadar toleransinya itu nihil ya kan. Itu terlalu egois dalam masyarakat plural. Itu nanti akan jadi stroke itu nanti jadinya. Jadi sakit. Kita nggak boleh lah. Nabi juga memberikan satu contoh. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. La ikraha fid din. Itu ayat-ayat seperti ini kan standar dalam Islam itu kan. Kita tidak bisa memberikan petunjuk. Kita hanya menyampaikan, tapi dalam berikan dakwah itu udah ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Jadi ada prosedurnya dan ada etikanya kan. Semua kita harus taat azas ya. Nggak boleh menghalalkan segala cara
untuk menundukkan orang, itu menabrak banyak ayat itu. Ya. Saya kira gitu. Baik, Ya, jadi sudah ada itu patokan-patokannya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ya. Perbedaan pendapatnya umatku adalah sebagai rahmat. Ini menjadi persoalan itu jika perbedaan pendapatan, bukan perbedaan pendapat. Itu jadi persoalan. So, coba contohkan saja lah ya, di Indonesia ada 80 organisasi Islam lebih. Bersatu itu di Majelis Ulama Indonesia. Saya sering dengan mereka, diskusi dengan mereka, duduk bersama mereka, argumentasinya bisa berbeda-beda, bawaan kitabnya bisa beda-beda, tapi bisa duduk. Nah, yang semacam ini, kalau kita sudah saling mengetahui, oh ini memang berbeda. Biasanya perbedaan itu fitur-fiturnya, pokoknya, usulnya, asalnya tidak akan berbeda kan. Sholat 5 waktu yang nggak berbeda. Fitur-fiturnya lah yang sunah-sunahnya yang mungkin bisa berbeda. Ketika demikian ya menjadi ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan umatku adalah sebagai rahmat. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan tema kita yang menarik dan cukup berat sebenarnya? Silakan, Prof. Iya, memang ongoing proses ya. Proses itu panjang untuk menciptakan karakter toleransi, baik dalam pribadi, keluarga, maupun masyarakat ya kan. Masih banyak di antara kita tuh hanya teorinya, tapi prakteknya itu susah. Nah, kita memang perlu waktu untuk memahami konsep toleransi itu sendiri, dan juga perlu waktu untuk membiasakan diri mempraktekkan karakter toleransi itu sendiri. Tapi dengan catatan toleransi yang kita akan kembangkan adalah toleransi yang tadi itu di ruang publik, bukan di ruang privat itu. Dan saya kira agama lain juga sama dengan kita. Ya. Jadi kita sebagai warga bangsa Indonesia, semakin matang kita berbangsa bernegara, maka nanti kita akan semakin sudah nggak ada persoalan tentang toleransi itu. Nah, jadi saya kira himbauan kita semuanya di sini, mari kita lebih matang dalam hidup berbangsa bernegara, tentu juga lebih matang dalam kehidupan beragama. Kita sungguh sangat yakin makin dalam kita memahami agama kita, maka kita akan semakin moderat. Ya, kira begitu Kiai. Insya Allah sama. Baik, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Bicara mengenai toleransi butuh waktu kata Profesor, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam memaknai perbedaan. Dan tadi semakin kita mendalami agama, kita akan semakin menjadi manusia yang moderat, dan perbedaan itu adalah rahmat. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjalin silaturahim dengan saudara-saudara sesama muslim dan juga saudara sesama anak bangsa dan juga sebagai masyarakat dunia. Insya Allah kedamaian akan selalu hadir buat kita semua. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.